Baik, masih bersama kami di segmen 2 ini di Bincang Dai. Untuk mempersingkat waktu mungkin ada dari ibu-ibu majelis taklim yang ingin bertanya terkait dengan perkara Al-Quran. Saya persilahkan. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasmi dari MT Jami Awaludin, akan menanyakan bagaimana cara mencintai Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ibu-ibu dari majelis taklim. Langsung saja kita jawab setiap pertanyaan. Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Yang pertama, ketika kita mengingat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man qara'al Quran faztazharab wa halla halalahu wa harrama haramahu wa dakhalahul jannah." Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian memperhatikan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka sesungguhnya Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung mengangkat ia ke dalam surga, baik itu surga di dunia maupun surga di akhirat. Jadi intinya ketika kita ingin mencintai Al-Quran, kita awali mencintai Al-Quran itu dengan cara menanamkan kebiasaan untuk selalu membaca Al-Quran di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Sinari rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran. Sebab matahari hanya mampu menerangi gelapnya dunia. Lampu hanya mampu menerangi gelapnya ruangan. Tapi tidak ada satupun benda yang mampu menerangi gelapnya hati kecuali Al-Quranul Karim. Maka tahap awal yang harus langkah yang kita ambilkan untuk bagaimana caranya kita bisa mencintai Al-Quran, maka kita awali dengan bagaimana tanamkan kebiasaan-kebiasaan untuk selalu membaca Al-Quran di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Sesibuk apapun aktivitas kita di dalam kehidupan dunia ini, sempatkan waktu untuk selalu membaca Al-Quran walaupun itu hanya satu ayat satu hari. Jadi saya kira itu baik, masih bersama kami di sini. Nanti kita kembali untuk selanjutnya. Kita silahkan mungkin dari ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya. Saya Ustaz. Yeah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna dari Majelis Taklim Jami Awaludin. Adapun yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah Al-Quran itu diturunkan sudah berbentuk kitab atau buku Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua tadi datangnya dari Ibu Husna ya. Husna ya. Kenapa, apakah Al-Quran itu diturunkan berbentuk kitab langsung seperti begini atau masih berupa firman? Ya. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, jadi masih berupa firman. Ya, masih berupa firman, secara perlahan-lahan akan kemudian dikumpulkan oleh sahabat. Jadi setiap kejadian Allah itu berfirman. Setiap kejadian atau peristiwa-peristiwa kemudian Allah berfirman kepada Rasul, kemudian sahabat pun yang mengumpulkan. Nanti setelah meninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baru sahabat pun mengumpulkan setiap yang tercecer kumpulan-kumpulan Al-Quran itu, kemudian disatukanlah menjadi Al-Quran. Jadi di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu masih berupa firman yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad Rasulullah. Kemudian oleh sahabat ada yang ditulis setiap
setiap Rasul menyebutkan, kemudian ditulis, akhirnya lama-kelamaan sahabat pun mengumpulkan setiap firman-firman dari Allah tersebut, kemudian sahabat pun merangkum jadi sebuah kitab yang saat ini kita pakai sekarang sampai kelak akhir zaman. Jadilah Al-Quran yang berbentuk buku. Mungkin saya kira itu. Mungkin saya kembali lagi kepada Ibu yang masih ada pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz, apa yang harus kita lakukan dalam memahami Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hal-hal yang kita lakukan dalam memahami Al-Quran, tentu yang pertama tidak lain adalah kita harus bertanya kepada guru, kepada kiai, kepada ulama, kepada ustadz yang jelas-jelas kita yakini betul kualitas dan integritas keilmuannya tentang Al-Quran itu sendiri. Karena zaman sekarang banyak ustadz, banyak yang berkedok sebagai tokoh agama, namun ilmu yang disampaikan kepada kita sifatnya sesat dan menyesatkan. Maka yang perlu harus kita pahami dulu sanad keilmuannya. Harus jelas sanad keilmuannya seperti apa. Sehingga dengan demikian apapun yang kita pertanyakan terkait dengan Al-Quran itu betul-betul referensi yang diambil adalah referensi dari Al-Quran. Sehingga yang kita dapatkan bekal atau ilmu atau pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan betul-betul bersumber dari Al-Quran, tidak bersifat sesat dan menyesatkan. Baik, para pemirsa Kompas TV, tetap bersama kami di Bincang Dai.